Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazaki Wildani dari kelas 4907. Saya ingin membuat tugas agama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri di jalannya. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suri teladan yang menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan, salat memiliki kedudukan istimewa. Dia bukan sekedar ritual, tetapi tiang agama dan penghubung langsung antara hamba dan Tuhannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung mengapa seseorang yang rajin salat bisa memiliki perilaku yang lembut, tutur kata yang sopan, dan hati yang tenang? Rahasianya adalah pada kualitas salatnya. Karena kita salat dilakukan dengan baik, maka perilaku pun akan ikut menjadi baik. Karena itulah, pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama merenungkan sebuah tema yang sederhana tapi sangat bermakna. Dengan salat baik, perilaku pun akan baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada 5 alasan kenapa orang yang salat baik maka perilakunya pun ikut baik. Yang pertama, marilah bersama kita mengingatkan diri kita kembali bahwa salat adalah tiang agama. Kenapa tiang agama? Karena salat adalah ibadah yang paling utama di antara ibadah lainnya. Ia merupakan tiang agama yang menjadi pembeda antar orang beriman dan orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, salat itu tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Tabrani. Salat bukan hanya sekedar gerakan rukuk dan sujud, tetapi ia adalah bentuk penghambaan total seorang hamba kepada Tuhannya. Melalui salat, manusia belajar tunduk, sabar, disiplin, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salat sebagai pengendali diri dan pencegah kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat innas sholatan anil fasya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasqun. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Dari ayat ini jelas bahwa salat bukan hanya kewajiban tetapi alat untuk memperbaiki perilaku. Orang yang salatnya benar akan malu untuk berbuat maksiat, karena dalam hatinya sudah tertanam rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang masih berbuat dosa walau rajin sholat, itu tandanya sholatnya belum sempurna. Mungkin gerakannya benar tapi hatinya belum hadir. Nomor 3, sholat membersihkan dosa dan menenangkan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu rumah seseorang di antara kalian ada sungai dan ia mandi di sana 5 kali setiap hari? Apakah akan tersisa kotoran padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotoran. Maka Rasulullah bersabda, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa dengan salat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat ibarat air yang mengalir membersihkan tubuh dari kotoran dosa setiap harinya. Setiap kali kita menunaikan salat, hati kita disucikan, pikiran kita diluruskan, dan jiwa kita ditenangkan. Salat juga menjadi sumber kekuatan bagi orang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang
khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Dari ayat ini kita tahu bahwa orang yang terbiasa sholat akan memiliki kekuatan sabar dan ketenangan batin dalam menghadapi ujian hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita merenung sejenak. Apakah sholat kita sudah membuat kita lebih sabar? Apakah sholat kita sudah menjauhkan kita dari dosa? Apakah sholat kita sudah membuat hati kita lembut dan rendah hati? Kalau belum, berarti kita belum sungguh-sungguh menghadirkan hati dalam sholat. Perbaiki niat kita, perbaiki kekhusyukan kita, dan jadikan sholat bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Sujud adalah momen paling dekat antara hamba dan Allah. Di sanalah kita curahkan segala keluh kesah, harapan, dan rasa syukur kita. Jika sujudnya benar, maka bangunnya pun akan membawa kebaikan dalam perilaku sehari-hari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, salat bukan hanya kewajiban, tapi sumber kekuatan dan ketenangan. Jika salat kita benar, maka akhlak kita akan indah. Jika salat kita khusyuk, maka hati kita akan tenang. Dan jika salat kita istiqomah, maka hidup kita akan penuh berkah. Mulailah dari hari ini kita perbaiki sholat kita, karena dari sholat yang baik akan lahir perilaku yang baik. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat dengan khusyuk dan menjadikan sholat sebagai cahaya dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga lewat sholat yang kita perbaiki, Allah juga memperbaiki hati, langkah, dan hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.